Bab 339. Namun, Wira yang luar biasa ini tidak meremehkan para dokter. Dia menemani mereka membedah jenazah, mengajari mereka cara mengobati luka, dan bahkan sangat menghormati mereka. Penghargaan yang belum pernah mereka rasakan ini membuat suatu perasaan aneh muncul di hati mereka. Wira menarik keenam orang itu berdiri, lalu berkata, "Kalian semua orang dewasa. Kenapa menangis begini? Setelah aku pergi, aku akan memberitahu para jenderal untuk bekerja sama dengan penelitian kalian dan memberi kalian fasilitas terbaik. Jika kalian menemui masalah yang nggak bisa kalian selesaikan, kalian juga bisa mengirim surat ke Dusun Darmadi dari Desa Pimola di Kabupaten Uswal. Setelah pulang nanti, aku akan membuat beberapa alat bedah yang baik. Kalau sudah jadi, aku akan meminta seseorang mengirimkannya pada kalian." Junaidi dan rekan-rekannya kembali menitikkan air mata. Wira melanjutkan. Dalam pembedahan, disinfeksi, menjahit luka, menyambung tendon yang putus, dan memotong usus buntu adalah hal yang sederhana. Kalau teknologi sudah berkembang sampai tingkat tertentu, kita bahkan bisa mengganti semua organ dalam. Sekarang, kalian sudah membedah isi perut. Setelah ini, ingatlah juga untuk membedah kepala dan mempelajari bentuk otak. Ingat, tidak ada kata selesai dalam belajar. Semua organ dalam bisa diganti. Membedah kepala. Keenam orang itu tertegun sejenak. Ketika mereka sadar kembali dari lamunan, mereka mendapati bahwa Wira telah menghilang. Duk, duk, duk. Junaidi dan rekan-rekannya bersujud berulang kali sambil berkata, "Terima kasih atas pencerahanmu, Tuan Wahyudi. Kami pasti akan mempelajari ilmu bedah dengan baik dan terus meningkatkan ilmu medismu." Di istana kerajaan Agrel, salju turun dengan lebat, menenggelamkan istana yang indah dan megah itu. Langit dan bumi tampak berwarna putih. Hahaha. Seorang anak berjubah kuning bermain di tengah salju. Tak jauh dari situ, seorang wanita berdiri di bawah pohon plum, tersenyum kecil sambil memperhatikan anak itu. Wanita itu mengenakan jubah merah besar, mahkota Phoenix emas di kepalanya, dan tanda teratai merah di dahinya. Wajahnya tidak dihiasi riasan, tetapi dia tetap terlihat sempurna dan mulia. Tiba-tiba, seorang pelayan bergegas menghampirinya. Pelayan itu berlutut di tanah dan menyerahkan surat dengan kedua tangannya seraya berkata, "Yang mulia Ibu Suri, surat rahasia pasukan Elang Hitam yang berisi berita tentang penasihat militer kerajaan Nuala telah diterima." Sang pahlawan ternyata memang masih muda. Wajahnya juga cukup tampan. Komentar Senia setelah mengeluarkan isi surat rahasia itu. Terdapat lukisan wajah Wira dan informasi tentangnya yang ditulis dengan karakter kecil. Berita kekalahan dan kematian Raja Tanui, penangkapan Giandra, dan kematian 100.000 pasukan kavaleri telah lama tersebar ke kerajaan Agrel. Nama Wira, penasihat militer kerajaan Nuala, juga tersebar di kalangan bangsawan kerajaan Agrel. Menurut informasi, Wira adalah pria yang lebih kejam daripada Dirga yang melatih pasukan Zirah Hitam. Saat itu, Dirga tidak terkalahkan karena dia memiliki pasukan Zirah Hitam yang luar biasa kuat. Namun, Wira mengalahkan Raja Tanui hanya dengan 20.000 pasukan kelas 2 dan strategi yang cerdik. Menghancurkan para bandit dan keluarga kaya kabupaten. Memeras bandit. Membuat strategi merobohkan tembok pasar dan mengalokasikan tanah kepada rakyat supaya pejabat dan rakyat bisa menyerahkan pajak yang sama besar. Menulis puisi, mengenang Dirga, menciptakan misil 3 busur, mengadakan pertemuan propaganda, membakar pasukan infanteri, membuat formasi banteng api, ahli dalam administrasi pemerintahan, seni perang, tata kelola negara, dan kerajinan. Dia sungguh orang yang bertalenta, kata Senia. Segala pencapaian Wira dicatat dengan lengkap. Setelah membacanya 3 kali, Senia mengernyitkan alis indahnya. Wajah Senia yang menawan tampak sendu saat dia berkata, "Tuhan benar-benar memberkati kerajaan Nuala. 10 tahun yang lalu ada Dirga. Lalu sekarang ada Wira.
Dengan adanya pahlawan yang bersedia menumpahkan darahnya untuk kerajaan Nuala ini, kapan bangsa Agrel bisa pergi ke selatan dan menduduki tanah paling subur itu? Meskipun Wira sangat bertalenta, dia hanya seorang abdi negara. Kalau Yang Mulia menundukkannya, pergi ke selatan dan menghancurkan ibu kota kerajaan Nuala hanya masalah waktu. Ujar si pelayan dengan ekspresi kagum. Senia memasuki istana 6 tahun lalu. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia menjadi kesayangan mendiang kaisar dan dijadikan selir. Sayangnya, belum sampai 1 tahun, mendiang kaisar meninggal dunia. Menuruti wasiat mendiang kaisar, Senia meyakinkan para raja dan bangsawan untuk mendukung putra kaisar naik tahta. Dalam waktu 3 tahun, Senia telah sepenuhnya mengambil kendali istana. Semua raja serta bangsawan menaruh hormat padanya. Bisa dibilang, Senia adalah sosok yang seperti dewa di mata semua pelayan. Orang hebat nggak bisa sembarangan ditundukkan. Hanya bisa digerakkan dengan hati dan perasaan. Menurut kata-kata terakhir Raja Tanui, kalau putranya mendapatkan orang ini, dia bisa menaklukkan dunia. Aku percaya pada penilaian Raja Tanui, ujar Senia. Senia melepas sepotong batu giok putih yang indah dari pinggang rampingnya. Lalu berkata, minta pasukan elang hitam memberikan batu giok ini pada Tuan Wira. Selama dia bersedia datang ke kerajaan Agrel, kita nggak akan membalas dendam atas kematian Raja Tanui. Selain itu, aku akan menjadikannya raja. Lalu memberinya status yang bisa diwariskan turun-temurun dan lebih tinggi dari raja manapun di kerajaan Agrel. Baik, jawab pelayan itu dengan terkejut. Liontin Giok ini merupakan milik pribadi Senia. Pemegang Liontin Giok ini memiliki kekuasaan yang setara dengan Senia sendiri dan dapat menggerakkan pasukan kerajaan Agrel. Senia yang memberikan Liontin Gioknya tampaknya terlalu menghargai pemuda bernama Wira itu. Senia memanggil anak laki-laki tadi dan melambai padanya. Otto, ibu, jawab anak itu. Otto berlari dengan cepat, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Senia. Sambil mencium wajah sang ibu, Otto berkata, wangi, dasar nakal, sama seperti ayahmu, ujar Senia, sambil mencubit wajah anak kecil itu. Senia terkekeh-tekeh sebelum melanjutkan. Otto, ibu menemukan seorang penasihat militer yang paling hebat di dunia untukmu. Misi yang gagal diselesaikan oleh Kaisar bangsa Agrel di masa lalu bergantung padamu. Kamu akan menjadi kaisar pertama dalam sejarah bangsa Agrel yang menaklukkan dunia. Bab 340. 3 hari kemudian, beberapa kereta kuda indah berhenti di depan kediaman keluarga Wilianto. Melihat papan nama di depan kereta, orang-orang yang lewat sontak ketakutan. Keluarga Yumandi yang menjalankan bisnis garam. Keluarga Suwanto yang menjual pangan. Keluarga Jambali yang menjual gula secara grosir. Keluarga Wilianto yang menjual teh. Dan keluarga Cipto yang menjual kain. 5 keluarga bangsawan di kota pusat pemerintahan Jagabu itu juga merupakan 5 keluarga dengan perekonomian dan kekuasaan paling berpengaruh di kota tersebut. Sekarang, kelima keluarga itu sedang marah. Setelah bangsa Agrel menerobos perbatasan Loko, mereka menjual properti mereka dengan harga murah, memecat pelayan mereka, dan pindah ke selatan. Belum tiba di kota provinsi, mereka sudah menerima kabar bahwa Raja Tanui mati tertembak. Kemudian, saat mereka hendak kembali ke kota pusat pemerintahan Jagabu, mereka menerima kabar bahwa bangsa Agrel menghancurkan kota. Dengan ketakutan, mereka kembali melarikan diri ke selatan. Alhasil, belum 2 hari berlalu, kembali terdengar kabar mengejutkan. Bangsa Agrel dikalahkan dan perbatasan Loko pulih. Rangkaian perubahan situasi ini membingungkan kelima keluarga bangsawan ini. Mereka tidak tahu bagaimana jalannya perang itu. Mereka hanya tahu bahwa Panglima Yuda mengambil kembali posisi sebagai panglima tertinggi dan mengalahkan bangsa Agrel. Adapun peran Wira sang penasihat militer dalam perang, jangankan mereka yang kabur dari kota, para prajurit saja banyak yang tidak tahu. Intinya, bangsa Agrel telah dikalahkan.
100.000 kavaleri mati dan bangsa Agrel tidak akan sanggup pergi ke selatan dalam waktu 10 tahun. Kota pusat pemerintahan Jagabu aman. Lantaran perang sudah berakhir. Para bangsawan tentu ingin pulang dan kembali berbisnis di kota. Rumah, toko, ladang, dan properti mereka masing-masing harus diambil kembali. Namun, wanita yang membeli properti mereka bersikeras untuk menjualnya dengan harga pasar. Mereka tidak bisa menerima hal tersebut. Lagi pula, properti mereka awalnya dijual dengan harga murah. Jika dibeli kembali dengan harga pasar, mereka setidaknya harus membayar 40 hingga 50 kali lipat lebih tinggi. Berhubung usaha mereka masing-masing tidak membuahkan hasil, mereka memutuskan untuk bekerja sama dan memberikan tekanan pada wanita itu. Kepala keluarga Suwanto, keluarga Wilianto, keluarga Cipto, dan keluarga Jambali, serta Banyu dari keluarga Yumandi berkumpul bersama. Paman Banyu, Sanur, tidak bisa hadir. Sanur yang sangat marah kelelahan saat bepergian, lalu jatuh sakit beberapa hari yang lalu. Sekarang, dia sekarat sehingga Banyu terpaksa datang menggantikannya. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencari informasi sejelasnya. Dian yang membeli properti kita dan Wira si penasihat militer yang ditunjuk oleh Panglima Yuda adalah pasangan. Ujar Banyu. Dengan sorot mata dingin, Banyu melanjutkan. Dia awalnya adalah putri tertua dari keluarga Wibowo di Kabupaten Uswal. Tapi, sekarang dia menjadi wanita simpanan Wira dan membantu Wira mencari keuntungan. Ayo, kali ini kita langsung serang Wira. Nggak usah omong kosong lagi dengan Dian. Mengira bahwa kota ini pasti akan hancur. Berbagai toko, rumah, dan ladang keluarga Yumandi telah dijual dengan harga murah. Bahkan, rumah leluhur keluarga Yumandi, kupon garam, dan kutipan garam tahun depan juga habis dijual. Jika bangsa Agrel menghancurkan kota, semuanya akan menjadi milik bangsa Agrel. Tidak ada gunanya mereka menyimpan barang-barang itu. Mereka bahkan merasa senang saat menjual properti. Mengira bahwa mereka beruntung bertemu dengan orang kaya bodoh. Alhasil, semuanya jatuh ke tangan Wira. Hal ini langsung membuat hati Banyu dipenuhi amarah dan kebencian. Benar, kepala keluarga Suwanto berkata, kalau kelima keluarga bangsawan bergabung, bahkan komandan dan prefektur pun akan takluk. Apalagi pria udik dari desa itu. Ya, katakan saja langsung padanya. Kita akan membayar paling banyak 3 kali lipat. Kalau dia masih nggak puas, tunggu saja pembalasan dari kelima keluarga bangsawan. Dia nggak hanya membeli properti kita, tapi juga banyak properti pejabat. Selama kita bersatu, dia pasti terpaksa menjualnya kepada kita dengan harga murah. Kalau enggak, dia akan membuat kemarahan publik. Kepala keluarga Jambali dan keluarga Cipto juga ikut bersuara. Mereka juga menjual habis properti mereka dengan harga murah. Kepala keluarga Wilianto justru mengerutkan alis dan berkata, Panglima Yuda menunjuk Wira sebagai penasihat militer. Kalau kita menekan Wira, bukankah Panglima Yuda akan marah? Bagaimanapun, dia mendapatkan kemenangan besar di kota. Bagaimana kalau kita bayar lebih tinggi sedikit? Bagaimanapun orang itu sudah mengambil risiko. Bab 341. Kepala keluarga Wilianto memang ingin menekan Wira. Namun, dia meminta orang untuk mencari tahu tentang situasi militer terlebih dahulu karena takut menyinggung Panglima Yuda. Panglima Yuda sangat menghormati Wira. Jadi, kepala keluarga Wilianto tidak berani mengambil risiko. Bagaimanapun, Yuda adalah perwira garang yang telah membunuh banyak prajurit bangsa Agrel. Entah apa yang bisa dilakukan Yuda jika membuatnya kesal. Kepala keluarga Cipto, Jambali, dan Suwanto mengernyit. Mereka juga mengkhawatirkan hal ini. Akan tetapi, keluarga mereka sudah bekerja sama sejak lama. Mereka baru datang bersama-sama hari ini karena dipanggil Banyu. Banyu mendengkus, lalu berkata, Aku tahu kalian semua mengkhawatirkan Panglima Yuda. Tapi apa kalian tahu tentang posisi Panglima Yuda yang canggung di pemerintahan? Keempat kepala keluarga mendesak. Banyu, nggak perlu bertele-tele lagi.
Banyu berujar dengan sinis. Terakhir kali. Setelah Yuda membunuh Raja Tanui dan mengalahkan bangsa Agrel, pemerintah langsung memberi perintah untuk menaikkan jabatan Candika dari komandan menjadi panglima. Sebaliknya, Yuda malah diturunkan menjadi wakil panglima. Seharusnya kalian tahu apa maksud dari semua ini. Ternyata begitu. Ucap keempat kepala keluarga. Mata mereka berbinar-binar ketika mendengar kabar ini. Di dalam keluarga bangsawan, pasti ada anggota keluarga atau kerabat yang menjadi pejabat. Keempat kepala keluarga ini juga tahu sedikit tentang kondisi pemerintahan. Jadi, mereka langsung merenungkan informasi ini. Kemungkinan, pemerintah tidak menghargai atau mempercayai Yuda. Ditambah lagi, Panglima Dirga dipenggal dan pasukan Zirah Hitam dibubarkan. Keempat kepala keluarga ini sudah mengambil keputusan. Banyu menjelaskan dengan penuh keyakinan. Jadi, kalian gak perlu khawatir. Kalau Panglima Yuda berani membela Wira, kita cari pengawas untuk memakzulkan dia. Kita bilang saja Yuda menyuruh bawahan untuk mendapatkan uang dengan cara yang gak jujur dan merencanakan sesuatu yang jahat. Dengan kondisinya sekarang, Yuda pasti gak berani membela Wira. Mengenai Wira, dia hanya pecundang yang lemah. Mana mungkin dia bisa melawan keluarga bangsawan seperti kita? Lanjut Banyu. Keempat kepala keluarga yang setuju dengan perkataan Banyu pun mengangguk. Lalu memuji. Banyu, kamu ini sarjana provinsi. Kamu punya otak yang cerdas dan pandai bicara. Kali ini, kamu yang bicara dan kami akan membantumu. Banyu melambaikan tangan seraya menyahut. Ini masalah kecil. Kita berlima punya hubungan yang akrab. Asalkan kita bekerja sama. Aku yakin Wira si pecundang itu pasti nggak berani melawan kita. Terakhir kali, ketika keluarga Yumandi dijebak, banyak orang di kota pusat pemerintahan Jagabu membantu ayah Banyu. Saat rumor kekayaan keluarga Yumandi sebesar 60 miliar diketahui oleh pemerintah, entah masalah apa yang akan terjadi. Jadi, Banyu harus membalas dendam ini. Keempat kepala keluarga sudah menyatakan bahwa mereka akan mengikuti perintah Banyu saat bertindak. Kemudian, mereka berlima masuk ke pavilion keluarga Wilianto, lalu berjalan ke ruang tamu. Kepala keluarga Wilianto merasa kesal saat melihat pavilion ini. Awalnya, pavilion milik keluarganya ini bernilai 10 juta gabak. Namun, saat dijual, harganya hanya 200.000 gabak dan yang membeli adalah Wira. Bagaimanapun, pada saat-saat seperti itu, orang yang membeli rumah adalah orang bodoh. Jadi, kepala keluarga Wilianto sama sekali tidak berpikiran untuk menang. Aku sudah pernah bilang, kalian hanya bisa membeli kembali properti kalian berdasarkan harga pasar. Kalau di bawah harga pasar, jangan harap, kata Dian. Dian yang memakai gaun dan mantel putih tampak anggun. Wajahnya tirus dan matanya sangat jernih. Dia benar-benar sangat cantik. Meski mereka berlima sudah sering melihat wanita cantik, kecantikan Dian tetap membuat mereka terpana. Banyu yang tidak memedulikan cuaca dingin membuka kipas. Lalu berucap, kami nggak akan membeli dengan harga pasar. Kalau Nona Dian mau menjualnya, paling-paling kami hanya bersedia membeli dengan harga 3 kali lipat. Kalau enggak, kami nggak mau beli. Kami juga nggak akan bersikap sungkan lagi. Dian bertanya sembari mengernyit. Memangnya kalian mau apa? Terakhir kali, keluarga bangsawan ini menawarkan harga 5 kali lipat. Hari ini hanya 3 kali lipat. Mereka juga mengancam Dian. Banyu mendengus. Lalu berujar. Aku nggak mau bernegosiasi dengan wanita. Kamu suruh Wira keluar. Aku tahu kamu yang bantu dia. Kalau dia nggak datang, kami langsung pergi. Suruh dia tanggung sendiri akibatnya. Bersambung.